Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar pecahan senilai. Nah, perhatikan, ini ada dua buah kue, yaitu kue terang bulan. Nah, kue ini sama besarnya, namun yang membedakannya adalah rasanya. Yang sebelah kiri ini rasanya ada 8 rasa, sedangkan ini 4 rasa. Nah, berdasarkan dari gambar ini sudah menunjukkan yang namanya kue terang bulan ini menunjukkan pecahan. Yang ini merupakan sebelah kiri ini adalah pecahan 8, ini pecahan 4. Nah, kemudian perhatikan dari gambar ini ada sebuah cerita lagi yang berhubungan dengan kue ini. Nah, di sini Edo dan adiknya suka kue terang bulan. Edo membeli 2 kue terang bulan yang besarnya sama. Terang bulan yang pertama terdiri atas 8 rasa. Nah, yang 8 rasa ini Edo menghabiskan 4 potong dari 8 rasa tersebut. Sedangkan terang bulan yang kedua terdiri dari 4 rasa. Kemudian adik Edo menghabiskannya 2 potong dari 4 rasa tersebut, berarti sisanya 2. Sedangkan yang 8 rasa tadi sisanya 4. Nah, dari sini dituntut kalian untuk menentukan pecahan tersebut, yaitu sisa kue tersebut menunjukkan pecahan. Nah, kemudian bandingkan pecahan tersebut apakah termasuk pecahan senilai atau tidak. Nah, baiklah, ini bentuk soal cerita yang pertama, yaitu tentang kue terang bulan. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, ini adalah tentang kue yang namanya pizza. Nah, nanti baru kakak jelaskan. Oke, kita perhatikan dulu kue yang kedua ini, pizza ini. Oke, pizza A ini ada lebih kurang, kita hitung berapa bagian ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 bagian. Sedangkan pizza B ini ada 2 bagian. Nah, kita perhatikan lagi ceritanya. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran sama besar. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong. Jadi yang pizza A yang 10 itu dimakan Benny 5 potong, berarti sisanya tinggal 5 potong. Kemudian pizza B sebanyak 1 potong dimakannya. Tadi 2 potong, setelah makan 1 potong sisa 1. Nah, di sini nanti kalian tentukan juga setiap sisa kue ini menunjukkan pecahan berapa. Nah, kalian bandingkan setiap pecahan A yang B ini. Nah, kira-kira ini termasuk pecahan senilai atau tidak. Nah, baiklah, kita langsung aja jawab dari soal cerita tersebut. Nah, baiklah, sebelum kalian jawab, kalian harus tahu dulu ini ada hal-hal penting yang harus kalian pahamin yang berhubungan dengan pecahan senilai. Yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai, kalian harus tahu. Kemudian bagaimana cara menentukan 2 pecahan senilai tersebut. Nah, jadi kalian dituntut setelah mempelajari video ini, yang pertama berarti kalian harus tahu yang dimaksud dengan pecahan senilai dan cara menentukan 2 pecahan senilai. Jadi 2 pecahan tersebut apakah termasuk pecahan senilai atau tidak. Nah, kalian harus tahu caranya. Oke, baiklah.
akan kakak jelaskan begini. Pecahan senilai. Apa itu yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, pecahan senilai disebut juga dengan pecahan ekivalen. Jadi untuk soal nomor 1 ini tadi, ini sudah bisa kalian jawab apa yang dimaksud dengan pecahan senilai. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan, kalian dituntut untuk menentukan apakah pecahan itu senilai atau tidak. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita masuk dari soal cerita kue tadi. Yang pertama yaitu tentang kue terang bulan. Kue terang bulan tersebut setelah dibuat dalam bentuk gambar, ini dia. Jadi dia tadi kue tersebut ada 8 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tapi dari cerita tersebut sudah dimakan Edo adalah 4 bagian. Jadi 4 bagian ini dimakan Edo ini. Kemudian 4 bagiannya adalah sisa. Nah, jadi yang diminta sisanya, berarti sisanya ini ada yang diarsir ini ada, kita hitung ada berapa bagian yang sisa, 1, 2, 3, 4. Jadi yang dimakan 4, sisanya 4. Kue itu ada 8 bagian, makanya dia ditulis di bawahnya 8. Nah, 8 ini menunjukkan pecahan. Kemudian sisanya ada 4, kita tulis pembilang di atas, jadi dia 4/8. Kemudian kue terang bulan yang kedua, nah dia dipecah menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian ini menunjukkan adalah penyebutnya 4 atau pecahannya adalah pecahan 4. Dimakan 2, sisanya otomatis tinggal 2. Nah, ini ditulis 2, ini sisanya adalah pembilang. Nah, jadi kedua pecahan ini apakah termasuk pecahan senilai atau tidak? Jadi jawabnya adalah pecahan senilai, jadi sama. Nah, jadi sama, jadi dia senilai. Nah, jadi membuktikannya, perhatikan, walaupun 4/8 ini lebih besar dari 2/4, namun sebenarnya pecahan 4/8 ini asal mulanya dari 2/4 juga. Oke, kita buktikan. Berarti 4/8 ini kita kecilkan. Caranya dengan cara menyederhananya adalah sama-sama dibagi 2, pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 2. Oke, 4 dibagi 2 adalah, jadi 4 dibagi 2 ini adalah 2. Kemudian 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, jadinya 2/4. Berarti 4/8 ini makanya senilai dengan 2/4 ini. Jadi sama-sama dia. Setelah dikecilkan, 4/8 ini sebenarnya adalah 2/4. Asal mulanya pecahan 2/4. Itulah buktinya bahwa 4/8 ini adalah senilai dengan 2/4. Oke, kita lanjut lagi soal cerita tadi yang kue pizza A dan B itu. Pizza A itu tadi ada bagiannya itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagian. Nah, jadi 10 bagian ini menunjukkan bahwa penyebutnya 10. Nah, sedangkan pembilangnya itu adalah sisa setelah dimakan. Nah, tadi dimakan adalah 5 bagian. Ini dimakan 5 bagian, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sisanya ada 5 yang diarsir ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya sisa 5-nya di atas ini adalah pembilang. Jadinya 5/10. Kemudian bisa yang kedua ada 2 bagian, berarti menunjukkan menyebutnya 2, sedangkan pembilangnya ini sisanya. 1 dimakan, berarti
sisa 1. Nah, makanya dia 1/2. Nah, kira-kira pecahan ini senilai atau tidak? Jadi pecahan ini adalah pecahan yang senilai, jadi sama dia. Jadi dengan cara kita buktikan. Nah, ini kita buktikan, kita kecilkan atau kita bagi. Nah, dengan cara, oke, perhatikan, dengan cara kita bagikan. Berarti dengan cara kita bagikan, di atas dibagi 5, di bawah juga dibagi 5. Oke, 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 adalah 2, makanya 1/2. Jadi pecahan 5/10 ini senilai dengan 1/2. Nah, ini ada contoh, perhatikan contoh ini. Yang A nya ini ada pecahan ini ada, kita hitung kotaknya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini berarti gambar A ini menunjukkan pecahan 9. Namun yang dimakan ada 3, sisanya ada berapa, kita hitung, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini sebenarnya 6/9. Yang B ini menunjukkan pecahan di bawahnya 3 karena ada 3 kotak, namun sisanya 1, berarti 1/3. Ini menunjukkan pecahan 1/3. Sedangkan yang A pecahan 6/9. Nah, kemudian perhatikan soalnya, tuliskan pecahan yang senilai dengan daerah yang berwarna di bawah ini. Jadi kita cari pecahan senilai untuk yang A ini 6/9 ini berapa, dan pecahan senilai yang B ini 1/3 berapa. Oke, jadi perhatikan ini dia. Ternyata pecahan senilai dari 6/9 adalah, nah ini dia, dari gambar hasil ini dia sama-sama. Nah, senilainya adalah 4/6, kemudian 2/3. Nah, ini dari gambar sudah menunjukkan dia sama-sama besar, jadi dia senilainya adalah ini, 6/9 ini adalah 4/6 sama 2/3. Nah, caranya kalau kita mau membuktikan boleh dengan cara yang tadi kakak tunjukkan. Berarti asal mula 69 ini adalah sebenarnya 20/3. Nah, berarti ini dikalikan sebenarnya. Jadi 2/3 ini dikali dengan sama-sama dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini dia 4. Dan 3 dikali 2 6. Nah, makanya nih senilai. Jadi 2/3 adalah 4/6 senilai. 4/6 sama 6/9 ini sama. Nah, ini tadi kan pertama kita kalikan dengan 2. Nah, kemudian kita kalikan lagi untuk 6/9 ini dengan cara buktikannya, berarti dikalikan 3/3. 2 kali 3 sama dengan 6, kemudian 3 kali 3 sama dengan 9, berarti ini juga senilai. Nah, seperti itu cara membuktikannya. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Yang B nya tadi 1/3. Nah, ini senilainya adalah 2/6. Kemudian senilai juga dengan 3/9, senilai dengan 4/12. Jadi tinggal kalian buktikan dengan cara yang kakak jelaskan tadi. Jadi misalnya 1/3 dengan 2/6 ini, ya buktikannya berarti di sini dia dikalikan 1/3 ini, berarti dia dikalikan 2. Nah, 1 kali 2
2. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kemudian selanjutnya lagi, setelah dikalikan 2 untuk 39 ini, berarti dikalikan 3 lagi. 1 kali 3 3, 3 kali 3 9. Nah, selanjutnya yang ke 4/12 ini sama juga, berarti dia dikalikan 4/4. Nah, 1 kali 4 4, 3 kali 4 12. Ini dia. Jadi pecahan ini senilai. Nah, oke, ini perhatikan, ini ada latihan lagi. Nah, ayo kalian bereksplorasi, tentukan pecahan senilai dengan pecahan, berarti pecahan 2/5. Nah, lakukan dengan cara seperti tadi. Jadi 2/5 ini pecahan senilainya berapa, kita cari dulu. 2/5 kita kalikan dulu, mulai dari 2/2. Oke, 2 kali 2 berarti 4 atasnya, kemudian 5 kali 2 adalah 10. Nah, selanjutnya apalagi, berarti kita cari lagi 2/5, kita kalikan dengan sini tadi 2, kita kalikan dengan 3. Nah, kita kalikan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, kalikan 5 kali 3 lagi, 5 kali 3 adalah 15. Selanjutnya lagi, nah berarti setelah 3/3 4/4 lagi, 2/5 dikali 4/4, 2 kali 4 adalah 8. 5 kali 4 adalah 20. Oke, selanjutnya lagi satu kotak lagi belum, berarti 2/5, tadi 4/4, kita kalikan 5/5. Nah, jadi 2 kali 5 sama dengan 10. 5 kali 5 adalah 25. Nah, ini seterusnya kalian cari. Jadi cari lagi, kalau kalian mau nambah tadi kan 5/5, kalian kalikan lagi 6/6, 2/5 dikali 6/6, terus kemudian 7/7, seterusnya selamanya. Itu adalah pecahan senilai tak terhingga banyaknya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.